Halo, hari ini ada laptop Asus modelnya X455 LJ. Kasusnya adalah mati total. Jadi kondisi laptopnya tidak hidup sama sekali dan kita coba untuk cek tegangan di chargernya terlebih dahulu, apakah dia muncul 19 volt. Kita coba colokkan dulu dan hadir ya 19,4 volt di situ muncul. Kemudian kita akan coba colok ke laptopnya dan tidak ada lampu indikator menyala sama sekali, walaupun indikator charging juga tidak menyala. Kita akan coba untuk tekan power dan hasilnya nihil, tidak muncul apa-apa, fan tidak berputar dan memang laptopnya di sini mati total. Oke, kita akan coba untuk bongkar terlebih dahulu. Kita akan cek di motherboardnya dan ini sudah saya bongkar. Untuk motherboardnya, langkah pertama adalah kita lakukan cek fisik ya. Barangkali ada yang gosong atau kapasitor yang retak atau ada bagian-bagian yang korosi. Kita cek dulu sebelum kita melakukan pengukuran dan segala macam. Dan di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda bagian-bagian elektronik yang mencurigakan ya. Nggak ada korosi, nggak ada yang gosong, dan sekilas saya lihat kapasitor juga nggak ada yang warnanya berubah ataupun yang retak. Oke, kita akan langsung aja melakukan pengukuran. Kita lakukan pengukuran dengan cara kita cek di setiap jalur voltase utama, khususnya di bagian jalur VIN ya 19 volt, dan juga nanti kita akan cek juga di bagian tegangan 3 volt dan 5 voltnya, apakah nanti tegangan tersebut hadir atau tidak gitu. Probe hitam ada di ground, sedangkan untuk probe merah kita pakai untuk melakukan diagnosis voltasenya. Dan itu nggak begitu kelihatan ya untuk di voltmeter digitalnya karena silau ya. Di atas meja saya ini ada softbox lampu untuk menerangi, jadi mungkin nggak kelihatan, mohon maaf. Oke, kita cek dulu untuk di tegangan VIN-nya. Dan di situ untuk jalur di VIN di konektor dia masuk ya 19 volt. Kemudian dicek di MOSFET di sebelahnya itu juga masuk 19 volt. Kemudian di sini ada dua MOSFET ya. Jadi kita cek dua-duanya. Di MOSFET pertama dia masuk, di MOSFET kedua dia juga masuk. Kemudian untuk di fuse ya, atau sekring, itu juga muncul 19,4 volt. Kemudian kita akan coba lakukan pengukuran di bagian coil ya, di bagian coil khususnya di bagian jalur 3 volt dan 5 volt. Nah, ini saya cek di 3 voltnya tidak hadir dan di 5 voltnya pun juga sama, tidak muncul sama sekali. Kalau kita balik di bagian belakang tuh tidak ada MOSFET-nya. Jadi untuk power jalur 19 dan 3 volt itu ada di bagian yang bawah ini. Untuk di bagian atas tidak ada MOSFET sama sekali. Kita akan coba pastikan lagi ya. Untuk di 3 volt, nah itu di coil sebelah kanan 3 volt hilang, tidak muncul. Di bagian 5 volt juga
hilang. Untuk di di induktor ya, di induktor 19 volt dia muncul. Jadi bisa dikatakan untuk di jalur 19 dia aman ya, tidak ada short ya, tidak ada konslet. Untuk di jalur utama 19 volt dia aman, tapi untuk di 3 dan 5 dia hilang. Oke, kita coba cek untuk setiap coil yang ada dulu. Untuk di bagian pengecasan 12 volt muncul. Ya, untuk di sinyal enable ya, KBC atau chip I/O ya, dia juga muncul ada 3,3 volt. Untuk diagnosa sementara berarti ada tegangan 3 dan 5 volt yang hilang. Nah, kalau misalkan tegangan itu nggak ada, otomatis laptop pasti bakal mati. Oke, kita akan coba cek apakah terjadi short di setiap coilnya. Jadi untuk pengecekan lanjutan itu kita pastikan dulu ya untuk di setiap coil yang ada apakah terjadi short atau tidak. Untuk di bagian jalur 5 volt itu nggak ada, tapi di bagian 3 volt itu terjadi bunyi beep ya, menandakan bahwa ada short atau ada konslet di situ. Tapi tidak selalu itu menunjukkan bahwa memang ada benar-benar yang ada bagian yang memang benar-benar konslet gitu kan. Terkadang sekedar false alarm atau indikator palsu. Nah, ya. Oke, dan memang benar untuk di bagian coil itu ya, di voltmeter terindikasi short, tapi kita nanti akan coba untuk penanganan yang paling ringan dulu, yang dia minim resiko, yaitu kita akan coba untuk flash di bagian BIOS-nya. Jadi penanganan pertama untuk kasus mati total itu sebelum kita melakukan eksekusi yang lebih jauh, yang lebih dalam, kita akan coba angkat BIOS-nya, kita akan lakukan reprogram ya, pemrograman ulang. Karena biasanya ada beberapa kasus yang ketika kita flash di bagian BIOS dia akan sembuh. Nah, ini kita akan coba angkat dulu untuk BIOS-nya ya. Jadi BIOS-nya itu di situ di laptop bentuknya itu kotak ya, kotak ada kaki 8. Ini kita angkat dulu. Oke, sudah terangkat. Kemudian kita akan pasang di alat programmernya. Kebetulan saya pakai BIOS flasher yang murah ya, ini kalau di online mungkin 50-an ribu atau berapa, saya udah lama beli jadi agak lupa. Kita akan coba pasang dulu untuk di bagian flashernya, di alat flashernya. Tapi mohon maaf, ini untuk di cara program ulang BIOS-nya tidak saya tampilkan di sini karena durasi ya, biar tidak terlalu lama. Nanti akan saya coba buatkan video tentang bagaimana cara reflash atau program ulang dari chip BIOS itu sendiri. Oke, dan ini sudah selesai, saya flash ulang, saya program ulang untuk BIOS-nya, dan kita akan coba kembalikan di motherboard laptopnya itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita mau flash BIOS itu nggak terlalu sulit ya. Kita tinggal backup aja datanya, kemudian nanti kita masukkan data yang baru ya, data yang baru yang sesuai dengan model nomor motherboard laptopnya itu sendiri ya. Oke, ini sudah saya lepas dari alat flasher BIOS-nya. Kita akan kembalikan di Mobo ya, di motherboard laptopnya.
Oke, sudah terpasang dan ini saya rakit kembali untuk komponen LED indikatornya. Jadi itu flash apa namanya itu BIOS ya. BIOSnya sudah saya pasang dan untuk kabel fleksibel yang terhubung ke lampu indikator pun juga saya pasang agar kita tahu laptop ini nyala atau enggak. Dan bisa dilihat di bagian lampu indikatornya ya, itu menyala. Ya, sudah menyala. Semoga ini solve ya. Oke, kita akan coba buat rakit ya. Kita akan coba cek di laptopnya menggunakan LCD. Apakah dengan metode flash BIOS bisa membuat laptopnya itu menyala atau normal lagi. Dan tadi ada LCD-nya itu flashing menunjukkan gambar, tapi cepet banget. Kita akan coba nyalakan lagi ya, flashing lagi. Dan ini terkadang hal seperti ini normal ya, bukan berarti laptopnya itu belum fix atau belum solve. Tapi ada beberapa memang di model laptop tertentu itu ada BIOS yang memang penyesuaian ya. Kalau misalkan ketemu dengan kasus seperti ini, coba kita rakit semuanya ya, terutama untuk di bagian SSD atau hard disknya yang sudah terinstall Windows ya. Kita akan coba pasang dan kita lihat. Nah, ini setelah sudah saya pasang, laptopnya normal dan bisa hidup tanpa kendala ya. Jadi begitu untuk penanganan laptop Asus X455 LJ, penanganan mati total. Semoga bermanfaat.